warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Tama-tama yang kami hormati dan kami cintai Ketua DKM Masjid Jami' Ruh wal Jihad Bapak Ustadz Ade Wahyudi, yang kami hormati Bapak Lurah kita Bapak Ustadz Indra Cahyadi SH, yang kami hormati Bapak Ustadz Sabit Munafis Mustafa, Bapak Ustadz Rudi, Bapak Ustadz Rudi, Bapak Ustadz Abdul Somad, para ketua RT, para ketua RW, para ketua DKM masjid di Kelurahan Kalibaru, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi ini telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi guna talabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syukrillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-salihin wa sahabati wa tabi'in wal mu'allama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jibril wal malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila dhikril qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i. Kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami' Ruhul Jihad yang akan disampaikan oleh Ustadz Ade Wahyudi. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada seluruh jamaah yang sudah hadir. Yang kami hormati, ini sebagai tuan rumah di sini ada dua lingkungan, Pak. Satu RT 07 Bapak Suwanto
masuknya ke RW 2 Pak. Perumahannya MTK. Yang terhormat Bapak Indra, kalau ini RW 11 Pak. Perumahannya Kopwani. Kemudian yang terhormat Bapak RW 02-nya. Alhamdulillah sudah datang. Yang terhormat seluruh pengurus BKM yang berada di Kelurahan Kalibaru, Bapak RT-nya, kemudian sesepuh kami Bapak Haji Sahrudin, kami sampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum. Mudah-mudahan dengan kedatangan seluruh jamaah pengurus masjid, kaum muslimin wal muslimat di lingkungan Kelurahan Kalibaru mendatangkan keberkahan kepada kami semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sekali lagi sambutan Lurah Kelurahan Kalibaru Bapak Ustadz Indra Cahyadi SH. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati tuan-tuan guru kita, wabil khusus orang tua juga di sini, Al Habib Hasim Fas Arsyad. Mudah-mudahan senantiasa kita doakan beliau selalu diberikan lindungan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hormati Bapak Ketua MUI Kecamatan Cilodong dan juga MUI Kelurahan Kalibaru. Alhamdulillah ini dua-duanya hadir. Bapak Kiai Dadang dan Bapak Ustadz Rahim. Kemudian saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Jihad Bapak Ustadz Adi Wahyudin. Terima kasih Pak Dek sudah memfasilitasi kita melakukan kegiatan subuh gabungan ini. Kemudian juga Bapak Ketua RW, wabil khusus RW 2 dan RW 11. Karena masjid ini masjid perbatasan berarti. Yang dia dua komplek perumahan ini satu developer ya Pak. Jadinya seperti itu. Beserta Pak RT-nya juga yang saya hormati, saya kawan sama Pak RT sini, Pak Yuda ya. Pak Yuda. Bapak biar mantan bukan RT kan. Dan juga dari Pak Erwin di luar wilayah sini ada Pak RW 5, RW 3, kemudian ada Pak RW berapa tadi? 6. Alhamdulillah, tetapi jamaahnya saya lihat perwakilan tiap RW ada nih Pak Ustaz Adi Wahyudin, jadi nambah silaturahmi kita semua di sini. Dan juga di sini alhamdulillah ada Bapak Mulyadi, mantan camat hormat Cilodong kita. Oh, ngumpet lagi ya. Kelihatan. Kemudian Bapak Ustaz Abdul Somad, Bapak Purwori, Bapak Ustaz Naim Mukhtar, dan juga seluruh DKM masjid maupun musola yang ada di Kelurahan Kalibaru yang hadir pada pagi hari ini, dan juga seluruh lebih-lebih jamaah yang saya hormati dan saya banggakan, yang semoga selalu kita memohon agar mendapatkan lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa syukur yang tak hentinya selalu kita panjatkan, yang selalu kita ucapkan baik secara lisan maupun secara perbuatan kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam rangka kegiatan taklim dan juga subuh gabungan. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini antara ustadz, guru,
dan juga pengurus RT RW yang ada di Kelurahan Baru ini bisa lebih bersinergi. Karena latar belakangnya kenapa diadakan kegiatan seperti ini, yang tadi Pak DKM bilang kita biar saling kenal mengenal bersama. Dan juga selain itu mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita yang ada di Kelurahan Kalibaru ini bukan dari segi fisiknya saja. Jadi mudah-mudahan pembangunan mental kita, jiwa kita diisi dengan pengajian-pengajian seperti ini, taklim seperti ini. Mudah-mudahan senantiasa apapun yang kita inginkan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih buat kebaikan kita semuanya, agar senantiasa kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya atas nama Lurah Kalibaru yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus DKM Nurul Jihad dan juga Bapak RT RW-nya yang mungkin terlebih buat ibu-ibunya yang mohon maaf saya hormati, yang dari malam ya Pak udah nyiapin ya adanya fasilitas kita ya Pak. Kami ucapkan banyak terima kasih, semoga amal ibadah maupun bantuan dari pengurus semuanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu pula ada beberapa kegiatan-kegiatan yang perlu kami informasikan, terutama dalam rangka tetap kita menjaga protokol kesehatan juga, dan juga kita dalam hal pencegahan COVID, bahwa di Kelurahan Kalibaru ini diadakan vaksin. Jadi mungkin Bapak Ibu atau masyarakat yang belum melaksanakan vaksin ataupun yang mau vaksin, silakan datang ke Kelurahan Kalibaru, karena kita waktunya dari kemarin, dari tanggal 1 dan tanggal 2, dan hari ini ada di kelurahan, nanti dari Dinas Kesehatan dalam Puskesmas itu mulai dari jam 9 pagi diadakan vaksin. Jadi jika masyarakat atau Bapak Ibu yang ingin melaksanakan vaksin, silakan datang ke Kelurahan Kalibaru nanti jam 9 sampai jam 2, seperti itu jadwalnya. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa yadim wa an'im wa tafaddal wa وأشرف عباد أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا زدوا شرفي يا رب، زدوا شرفي يا رب، زدوا شرفي يا رب، وكرما وتعظيما ومادة ورفعة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عند بالفخر العالي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا
عن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى يا رسول الله أضر في قول ما منه ولا دعني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رسول الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول البلاد فهو لمقتدر. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج. وأنسنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Salam jualan opak. Iya cakep dong gitu, cakep gitu. Bang Salam jualan opak. Abangnya kesiram minyak. Jawab salamnya kurang kompak, padahal di sini orangnya banyak. Kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulul amin. وعلى آله وصحبه مجاهدين طاهرين الحمد لله رب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, guru kita bersama Habibun Al-Mahbub Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, segala langkah dakwahnya li'ala kalimatillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, yang saya hormati jajaran pengurus DKM Masjid Ruhul Jihad. Ini namanya cakep banget ini Pak Ketua. Ruhul Jihad. Ruh Jihad ini luar biasa. Yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Cilodong Bapak Kiai Haji Dadang Barhadi. Yang kami hormati Ketua MUI Kelurahan Kalibaru Ustaz Abdul Rahim. Para asatidzah yang lain tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Berkhusus kakak saya luar biasa ini Pak Lurah Bapak Indra Cahya di SH. Kita doain beliau biar jadi camat ya Pak. Namanya kalau camat kayak begini mah kita namanya sungguh sekecamatan ini. Ya doain beliau senantiasa sehat panjang umur, biar karirnya terus meningkat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah dapat bersilaturahmi. Ini kalau umat Islam kayak begini hadir kompak subuhnya gabungan seperti ini setiap hari seperti ini, saya yakin orang lain di luar agama kita akan merinding melihat kita. Sebab apa? Akan menjadi barometer subuh umat Islam bagi agama yang lain. Sebab apa? Sampai kapanpun orang agama di luar Islam gak akan pernah ridho melihat orang Islam kompak kayak begini. Maka saya bersyukur sama Pak Lurah, dengan wasilah Pak Lurah kita bisa begini, alhamdulillah. Bagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sampai kapanpun orang Yahudi, orang Nasara akan pernah ridha akan majunya umat Islam kecuali kita mengikuti mereka. Makanya pada tahun ini alhamdulillah saya kira enggak tadi saya umat Islam kembali bisa berangkat haji, alhamdulillah. Haji memang panggilan dari Allah Pak. Luar biasa, saya bergembira, hati saya 2 tahun yang lalu nggak bisa berangkat karena COVID, betul. Alhamdulillah walaupun tadinya 200.000 nih umat Islam yang ada di Indonesia berangkat haji, sekarang cuma 100.000. Itu pun masih banyak yang nggak berangkat. Emang apa nggak berangkat? Bininya berangkat, masuk usianya di bawah 65, lakinya nggak berangkat. Akhirnya apa? Itu istri nggak mau berangkat. Ini adalah panggilan dari Allah, berarti itu suami istri berangkatnya tahun depan. Saya mau nanya sama bapak yang mau berangkat haji Pak? Orang kompak, mau nggak Pak? Mau. Udah daftar? Berangkat, daftar dulu. Yang tadi Pak Lurah sampaikan, pada tahun ini ada beberapa warga Kalibaru yang turut melaksanakan ibadah haji. Karena haji ini adalah panggilan dari Allah. Tuh orang di luar agama Islam ketika melihat umat Islam banyak kompak, merinding mereka. Makanya terus aja tuh. Ada baik, giliran kita mau siap-siap kurban, sapinya ditakut-takutin PMK itu Pak. Kalau seumpama nanti misalkan ada sapi yang PMK misalkan, itu kukunya atau kakinya sama palanya jangan dimakan, dagingnya mau boleh. Benar, kuku sama kakinya jangan nanti saya mau makan Ustaz, kuku makan gak enak. Maksudnya tuh kakinya boleh gak dimakan, tapi dagingnya mah gak berpengaruh sama virusnya.
Ini udah diteliti sama dokter. Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa ini, Bib? Masya Allah. Kalau udah ngomong kan lupa ya. Bentar lagi Habib mau izin Habib. 5 menit lagi. Jadi ketika kita kompak seperti ini, insya Allah rahmat Allah akan turun. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kan kayak begini, ketua DKM mikirin bagaimana besok, tenang Pak DKM, besok saldonya makin banyak, yang tumbangin rezekinya biar tambah. Kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, Pak. Sedikit tuh. Menit lagi bisa takut sama Habib ini benar ya. Direk-direk hati ke kaki saya ini, Pak. Nah, Masya Allah. Ada sebuah kisah, ada orang baik. Orang baik tiba-tiba di depannya ada ular yang sedang lari ketakutan dan minta tolong kepada orang baik tersebut. Ini dia ngomong nih ular seperti omongan manusia, "Tuan, tolongin saya Tuan. Saya ingin dibunuh Tuan sama seseorang yang akan membunuh saya, yang sedang mengejar saya." Kemudian apa? Ular tersebut minta tolong sama orang baik, dan orang baik ngomong, "Bagaimana saya cara untuk menolongmu wahai ular? Masukkan saya Tuan ke dalam perut Tuan." Kira-kira Pak tuh ada ular minta omong sama kita, pengen masuk ke perut kita, menggegeran gak kita Pak? Rumahnya kabur ya Pak. Karena ini orang baik, tidak sedikit pun dia bernegatif thinking, gak sedikit pun dia merasakan khawatir, dan dia mengiyakan permintaan si ular tersebut, masuk ular ke dalam perutnya. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba datang orang yang mengejar dan bertanya kepada bapak tadi, "Pak, tadi ngeliat ular nggak Pak?" "Enggak, saya nggak ngeliat." Karena si bapak ini menyelamatkan ular yang sedang ada di dalam perutnya. Oke, kalau nggak ngeliat, mungkin sebelah sana kali dia lari. Bener itu orang ingin membunuhnya, kabur tuh orang di sebelah sana tadi. Kemudian selesai itu pergi orang yang ingin membunuh ular tersebut, diulang keluar, ngomong lagi, cuma nggak sampai keluar ke bawah, hanya palanya aja menjulur di mulut orang baik tadi. Dia ngomong, "Terima kasih Tuan, Tuan telah menyelamatkan saya dari orang yang ingin membunuh saya. Cuman akan tetapi saya akan membunuh Tuan, saya akan mencabik-cabik jantung Tuan, saya akan memakan empedu Tuan." Ini orang baik tadi kaget, lo bujuk busra. Di ular udah gua tolongin, apa dia yang membunuh gua? Kalau orang ketahui bilang mah, orang Pak ada minta tolong sama kita Pak, tiba-tiba udah kita tolongin, terus dia nyakitin kita, sakit gak hati kita Pak? Lo bukan main. Ini orang tadi kaget lah, ini kok ular udah saya tolongin, ini ular udah saya tolongin, kenapa kok tiba-tiba dia mau membunuh saya? Akhirnya orang baik tadi ngomong sama ular tersebut, "Oke, kalau begitu kasih saya kesempatan 5 menit buat saya duduk di tengah lapangan." "Oke," kata si ular. Kemudian orang baik tersebut berdoa di dalam hatinya, "Ya Allah, lindungilah saya daripada ancaman ular yang ingin membunuh saya." Seketika itu ada aki-aki, ada kakek-kakek yang datang menghampiri orang tadi setelah dia berdoa. Kakek tadi dikasih selembar daun tuh sama orang baik. Kakek-kakek ngasih selembar daun kepada orang baik, disuruh makan. Akhirnya apa? Dimakan itu daun sama orang baik tadi, ternyata ularnya yang ada di dalam perut mati seketika. Kemudian ditanya, "Bapak ini siapa?" "Saya ini adalah malaikatnya Allah. Allah memerintahkan saya ketika kau berdoa tadi di 5 menit tersebut, memohon ampun kepada Allah atas ancaman ular yang akan membunuhmu." Maksudnya apa Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah? Setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap perbuatan baik yang kita lakukan, walaupun orang yang kita kasih kebaikan ingin membunuh kita, suka nyakitin kita, suka ngezalimin kita, kebaikan yang kita lakukan hakikatnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Al-jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Kebaikan yang kita lakukan akan berbalas kebaikan pula kepada kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kebaikan sebiji darah yang kita lakukan
maka itu akan berbalik kepada kita. Dan sebaliknya, kejahatan walaupun sebiji darah yang kita lakukan itu akan kembali lagi kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa kegiatan kita suku gabungan ini suka ya, suka, pokoknya suka beda, suka nggak suka yang penting suka. Suka itu singkatan silaturahmi ulama dan umaro. Baik, mudah-mudahan semakin kompak. Terus nih alhamdulillah ini udah masjid 3 kali yang terakhir ya Pak Lurah ya. Terus pokoknya saya mengikut dah sama Ustaz Rahim. Atau Ustaz Rahim kanan kita kanan begitu, asal jangan nyebur sumur bae bareng-bareng. Kemarin repot kita rumahnya ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi kita mau melaksanakan kurban ya Pak. Bagi-bagi daging kepada tetangga sanak famili itu kebaikan yang luar biasa. 3 hari itu tidak ada amal ibadah yang lebih baik melainkan mengalirkan darah kata Rasulullah, yaitu melaksanakan kurban. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atau kajian kitab Masailul Ibad yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'an lahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta jadrihi wa miqdarihi al-'azim. فقد حضرة حبيبنا نبينا شافعنا قدرة عيننا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ثم إلى الخصوص والخصوص صاحب المعرف نصاح العباد للعالم العلامة الشيخ محمد نواوي بن عمر الجوي البنتني عالم هذا الاستشهاد في اليوم الميعاد لتعريف شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني أن الله يعيد رجالهم في الجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Rabb yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan di pagi yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih mengumpulkan kita dengan rahmat dan kasih sayang yang mudah-mudahan kita semua pagi hari ini Allah berikan kepada kita semua ridha-Nya, kasih sayang-Nya, ampunannya, maghfirah-Nya, sehingga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Teriring salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan sampai juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, para pengikutnya tabi'in, ulama salafun as-salihin wa muqallidin fi din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan jejak tarekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus para guru-guru kita yang mulia, ketua DKM Masjid Ruhul Jihad yang kita hormati Bapak Adik Wahyudi, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketua MUI kecamatan kita Bapak Kiai Haji Dadang, Bapak ketua MUI Kelurahan Bapak Ustaz Abdul Rahim, begitu juga Bapak para asatidz lainnya khusus yang telah memberikan tausiahnya kepada kita, mudah-mudahan diberkahi semua Allah Subhanahu wa taala. Khusus pemimpin kita Bapak Lurah kita Bapak Ibu Cahyadi, mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah angkat karirnya, mudah-mudahan menjadi camat kita Pak ya, amin ya rabbal alamin. Para semuanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ingat waktu sudah langsung hampir lagi siang, kita langsung aja kepada pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin.
Alhamdulillahilladzi ja'ala ilmal al-fa'al sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ilmu yang mengangkat sifat-sifat bagi orang yang memiliki ilmu tersebut dengan sifat kesempurnaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu. Ilmu ini menjadikan sebab biar orang tersebut menjadikan kemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidak sama. Jadi di situ pakai halnya, bukan hal istifham. Hal ya'la. Ada kata dari ulama mufassirin, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Dari kalian semua beberapa darajat. Bukan hal istifham, bukan hal yang menanyakan, tapi hal di situ menyatakan tidak sama. Ya, kenapa? Karena orang yang berilmu itu seperti orang yang memiliki cahaya. Kalau kita di malam hari gelap gulita ada cahaya, tenang, jalan kemana aja. Ya. Tenang, kita tahu itu orang tua, tenang, kita tahu jalan, ada piring kita nggak bakal injak, ada lubang nggak bakal jemur, ya ada ular nggak bakal kita injak. Kenapa? Karena kita bisa lihat. Maka ilmu itu bagikan cahaya, kata ulama dulu dalam kitab Mahfuzat. Kalau kita lagi belajar, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Maksudnya apa? Bukan ilmu orang yang punya ilmu seperti orang yang punya senter bisa kelihatan. Dengan ilmu dia tahu kebenaran. Dengan ilmu tahu mana yang hak. Dengan ilmu tahu mana yang batil. Dengan ilmu, dan ilmu itu yang memimpin kita ke jalan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu ini mahal. Ya. Ilmu mahal. Tapi ilmu ada dua. Ada ilmu yang bisa keluarin cahaya, contoh seperti lampu. Ada lampu yang bisa bikin kita cahaya terang, ada lampu tapi nggak ada cahayanya. Lampu apa? Mati. Lampu mati. Atau sebelumnya kagak ada. Nah, ilmu demikian. Ilmu yang barokah adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat. Kalau kata Syekh Abdul Rahim di dalam kitab Al-Mawa'id yang dikaryakan oleh Sayyidil Habib Abuya Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Mufti Mekah, beliau mengambil ar-rajulu arba'atun. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika 'alimun. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika na'imu fardhu. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika jahilun fa'arshiduhu. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika jahilun fatarkuhu. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alim. Kalau kita ngeliatin lafadznya bingung, Pak. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, seorang laki-laki tahu dan dia tahu, sesungguhnya dia tahu. Bingung, udah gini aja, ambil singkat langsung aja kita pakai bahasa orang alim tahu diri, gitu aja udah. Orang alim tahu diri, karena banyak sekarang orang alim nggak tahu diri. Kenapa Habib ngomong kata? Iya, dia tahu alim tapi nggak tingkah laku seperti orang alim, nggak berbicara seperti orang alim, ya. Nggak tahu hukum, malah hukum sekarang diperdagangkan. Makanya orang alim tahu diri. Kalau orang alim tahu diri, tahu jelaskan hukum. Yang kedua, rajulun yadri wa yadri annahu, rajulun yadri wa yadri wa annahu yadri fadzalika. Kedua, orang alim nggak tahu diri. Orang alim yang nggak tahu diri ini orang yang tidur katanya. Makanya bangunin, ingetin, salah, jangan kayak begitu. Makanya boleh kita negur kepada guru, boleh, cuma pakai adab. Misalnya kita punya guru rada salah, ya, ada ucapannya, ada tingkah laku, boleh tegur. Cinta kepada ulama, cinta kepada guru itu, cinta kepada ustaz, bukan hanya mendukung, bukan hanya mengasuhan, tapi kalau dia lagi salah, tegur. Ustaz afwan, antum salah. Ustaz afwan, kiai afwan, antum tingkah laku kayak itu salah. Dengan adab, seperti kita negur orang tua. Kita punya orang tua kita kagak sholat, tegur, tapi tegurnya pakai adab. Bapak,
masih banyak sholat. Yuk kita sholat. Bapak nggak punya kain, beliin. Bapak nggak punya ini, ayo. Ya, kita kali dia, kita ajakin. Nanti kalau bapak ini setiap hari saya kasih dengan cara yang baik. Jangan kita jadi anak yang sombong. Orang tua nggak mau, bapak udah tua tuh juga mau mati juga kagak mau sholat. Nah, kan kayak begitu nggak enak. Ada, tetap pakai ada, pakai gitu. Yang ketiga, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun farsyiku. Yang kedua, orang yang awam, orang yang jahil tahu diri, dia tahu diri nggak tahu, tapi dia pengen belajar, maka tunjukin. Gitu. Dia pengen tahu, dia tahu dirinya kagak bisa, maka dia belajar. Di mana ada pengajian dia datang, dia belajar. Nggak peduli saya walaupun dia tua nggak ngerti, saya nggak malu. Itu yang bagus. Ya, itu yang bagus. Belajar sama siapapun yang mungkin tidak keluar daripada aturan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun fadzalika jahilun fatarku. Yang kedua, yang keempat, orang yang jahil nggak tahu diri, udah dirinya nggak ngerti agama, sok pengerti agama, ikut ngomong dalam agama, sok ikut campur, sok ngatur dalam agama. Ini dia nggak ngerti, hancur sama mereka. Ini kebanyakan begitu. Bisa hancurnya agama kita karena yang awam ikut bicara. Nggak ngerti agama menurut saya. Agama nggak menurut saya. Agama menurut manqul anhu, agama menurut hukum syariat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu, memberikan ilmu kepada seseorang, Allah berikan sifat-sifat yang kesempurnaan. Sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia. Siapa orang yang memiliki ilmu? Lihat para ulama-ulama memiliki ilmu yang tegas seperti Imam Maliki, Pak. Ya, Imam Maliki pada saat hidup di zaman raja yang zalim. Rajanya ya zalim, berakidah Rafidhah. Ya, berakidah partai Palestina yang menyatakan Al-Qur'an itu bukan kalamullah makhluk. Al-Qur'an itu bukan kalamullah makhluk, dia bilang. Karena tulisan sama sama kita ini makhluk. Maka selain daripada Allah semuanya makhluk, masih Allah makhluk. Selain daripada Allah makhluk. Tapi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, kalamullah. Ya, firmannya Allah. Maka siapa ulama-ulama yang mengatakan Al-Quran kalamullah ditangkap, dibunuh, disiksa. Termasuk Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini bintang pelajar murid Imam Syafi'i. Ya, 4 mazhab ini nggak sezaman, Pak. 4 mazhab nggak sezaman. Imam Abu Hanifah punya murid Imam Maliki. Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal. Terus Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad lahir, Imam Ahmad bin Hanbal lahir, Imam Maliki meninggal. Jadi terus begitu, nggak sezaman. Ya, nggak satu zaman. Nah, pada saat Imam Maliki, Imam Syafi'i masih ada, Imam Ahmad ditangkap untuk mengatakan Al-Quran itu harus makhluk, bukan kalamullah. Tetapi akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal tetap Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ditangkap. Akhirnya pas ditangkap, disiksa sampai meninggal. Meninggalnya Pak, diikat tangan kanannya, tangan kirinya diikat, tangan kanan diikat, kaki kanan diikat, ditarik sama kuda putus. Itu ulama pemilik mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Karena menjelaskan kebenaran, tapi nggak tahu. Nah, ini menyampaikan bahwa Al-Quran tetap kalamullah, bukan makhluk. Orang yang memiliki kesempurnaan ilmunya, dia tidak takut menyampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran. Qulul haqqa walau kana murran, ceritakan kebenaran walaupun itu yang pahit, karena tujuan kita ingin menyelamatkan umat. Ya, mudah-mudahan pagi hari yang penuh dengan ceria ini
yang penuh dengan berkah ini kita bersilaturahmi, thalabul ilmi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, mengampunkan kesalahan kita, memberikan ilmu kepada kita yang barokah, manfaat, istiqamah dalam agama. Mudah-mudahan Allah persatukan umat Islam di seluruh dunia. Allah angkat derajat umat Islam, Allah gagahkan umat Islam. Ya Rahman ya Rahim, tidak kami pulang dari tempat yang mulia ini ya Rabb kecuali Engkau telah memberikan kepada kami cintamu, kasih sayangmu, ridhamu, sehingga kami semua dijadikan hamba-hamba Engkau yang mulia, hamba-hamba Engkau yang mendapatkan cinta dan kasih sayang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. على طه رسول الله